Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eliana Fatihasari dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, semester 3. Nah, kali ini saya akan membahas tentang tips membangun keterampilan sosial pada anak. Keterampilan sosial dipelajari sejak usia dini dalam kehidupan sehari-hari. Keterampilan ini dapat berkontribusi pada keberhasilan sosial dan akademik anak. Akademik anak di sekolah seiring bertambahnya usia mereka. Lalu, apa yang disebut dengan keterampilan sosial tersebut? Keterampilan sosial merupakan dimensi perkembangan sosial yang paling nyata dan dapat diamati secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Keterampilan ini berhubungan dengan orang lain atau pihak lain yang memerlukan sosialisasi dan dapat diterimanya dengan baik oleh orang lain. Pengembangan keterampilan sosial anak dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari melalui 3 proses. Pertama, pada langkah pengenalan. Seorang anak harus dikenalkan, dipahamkan, dan dibangun rasa empati dan keterampilan sosial seperti rasa tanggung jawab, rasa saling menghargai, toleransi, antri atau menunggu giliran, dan berlaku adil, sehingga anak dapat menentukan keterampilan sosial yang sesuai dengan kebutuhan lingkungannya. Selanjutnya, yakni nomor 2, memutuskan. Setelah anak mampu mengenali, anak dapat memutuskan apa yang harus ia lakukan. Misalnya, anak dapat memutuskan bahwa ia harus membantu temannya yang sedang mengalami kesulitan, bertanggung jawab terhadap diri sendiri ataupun orang lain, dan bekerja sama untuk menyelesaikan suatu proyek. Ketiga atau yang terakhir, seorang anak harus bertindak. Setelah memutuskan, anak akan bertindak melakukan sesuatu yang sesuai untuk situasi pada saat itu. Misalnya, anak segera membantu temannya yang sedang merapikan buku, lalu bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Contohnya, selesai makan, anak membersihkan sisa makanannya dan membuang ke tempat sampah yang sudah disediakan oleh guru. Contoh selanjutnya yakni anak saling menghargai perbedaan agama dengan temannya. Hal ini terlihat ketika anak saling menghargai cara berdoa dan beribadah berdasarkan kepercayaan masing-masing. Yang terakhir adalah anak sabar menunggu giliran atau antri. Adapun peran guru untuk mengembangkan keterampilan ini yaitu pertama, guru harus mampu mendorong dan membimbing anak untuk berinteraksi dengan teman sebayanya di ruang kelas dan menjadi teman bermain untuk meningkatkan keterampilan sosial ini. Misalnya, guru dapat mengajak anak bermain kelompok agar interaksi anak terbangun dengan baik. Yang kedua, guru juga perlu membangun dan mempertahankan interaksi yang positif dengan anak. Ketiga, keterampilan ini tidak selalu datang secara alami kepada semua orang. Terkadang anak-anak perlu dibimbing, diinformasikan atau diarahkan tentang keterampilan ini. Misalnya, guru dapat membimbing anak untuk membiasakan meminta maaf ketika berbuat salah. Ada banyak cara yang dapat membantu anak-anak mempelajari keterampilan yang diperlukan untuk bertindak secara prososial. Menurut Asosiasi Nasional untuk Pendidikan Anak Kecil, ruang kelas adalah tempat yang tepat untuk belajar tentang hubungan manusia. Berikut adalah beberapa cara yang dapat dilakukan guru untuk membentuk keterampilan sosial anak. Pertama, bermain kelompok. Untuk membantu anak-anak membangun dan terbiasa dalam berperilaku prososial, apapun mereka perlu terlibat dalam permainan aktif bersama anak-anak lain, berbagi toleransi, membuat kesepakatan, bergiliran, dan membantu sering
digunakan dalam bermain kelompok, karena satu anak mungkin ingin bermain dengan mainannya yang dimiliki anak lain, atau anak lain mungkin memerlukan bantuan dengan sesuatu yang anak lain dapat membantu. Maka guru hendaknya mampu mendorong anak-anak untuk terbiasa berperilaku prososial, akan menjadikan mereka menjadi orang dewasa yang memiliki rasa empati, murah hati, dan terbuka untuk menerima bantuan ketika dibutuhkan. Selanjutnya atau nomor 2, yakni menjadi model bagi anak. Menurut teori pembelajaran sosial Albert Bandura, individu belajar keterampilan sosial dengan mengamati orang-orang di sekitar mereka. Model yang paling langsung untuk anak-anak adalah orang tua, guru, dan teman sebayanya. Karena itu, orang tua dan guru harus mencontohkan keterampilan yang ingin mereka lihat pada anak-anak mereka. Guru adalah idola bagi anak. Anak-anak selalu memperhatikan gurunya, perilakunya, ucapan guru ditiru, ucapannya itu ditiru mau di sekolah maupun di luar sekolah. Begitupun juga dengan perilaku orang tua di rumah. Yang ketiga atau yang terakhir, yakni melakukan pengondisian lingkungan. Skinner yang mengemukakan bahwa lingkungan memberikan peranan penting dalam membentuk keterampilan anak yang disebut dengan pengondisian operant conditioning. Salah satu prinsip pengondisian ini yaitu dengan memberikan pengaturan dan pelemahan terhadap kemunculan keterampilan tersebut. Jadi, berdasarkan pendapat ini, guru merupakan berperan penting dalam memberikan penguatan atau pelemahan terhadap kemunculan keterampilan pada anak. Berikan pujian, pelukan, dan hadiah yang bermakna diiringi dengan kalimat yang menjelaskan perilaku prososial yang muncul pada anak. Misalnya, wah hebat sekali, ibu bangga hari ini kamu sudah berbagi mainan dengan temannya. Nah, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.